Nah, mungkin saya ingin, taruh, kok nggak bisa, share sedikit tentang suatu. Sebentar ya. Oke, kelihatan nggak ya? Yang kelihatan apa nih? Kok nggak slideshow ya? Ini slideshow nggak sih? Nggak ya? Belum ya? Aduh, saya nggak bisa. Kalau ininya apa ya? Tombolnya yang biar langsung slideshow apa sih? Nggak kelihatan di sini. Sebelah Yang kiri. di bawah dok, yang pojoknya. Iya ya, itu dia. Saya ini laptopnya agak rusak, jadi bawahnya nggak kelihatan. Apa ya tombol yang lebih cepat? Sebentar, sorry banget. Saya kecilin dulu biar kelihatan. Ini, oke. Ya, baik. Jadi ada suatu gambar seperti ini. Mungkin di antara kalian udah ada yang pernah lihat gambar ini. Kalau dilihat di sini, kalau di sebelah kanan kalian lihatnya apa? Apa layar, dok? Layar ya. Makin ke sini kelihatannya apa nih? Sebelah kiri. Ada yang ngechat. Jembatan, oke. Ya, kalau Tasya ada di sebelah kiri dan saya ada di sebelah kanan, saya akan ngotot-ngototan kan kalau ditanya, Indah, ini kamu lihat apa? Saya lihat kapal layar. Tasya, kamu lihat apa? Saya lihat jembatan. Dan kita berdua merasa kita sama-sama benar. Benar nggak? Bahwa yang saya lihat emang kapal layar, yang Tasya lihat memang jembatan gitu. Nah, ini mungkin hanya gambar ya, tapi saya rasa sering sekali juga kalian melihat atau berhadapan di situasi seperti itu. Terutama pada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda gitu. Nah, ini ada gambar berikutnya. Kok nggak bisa? Oke. Ini juga sama. Dari sudut sini kita lihatnya rumah. Ya kan, yang di depan ya. Yang di belakang ini ada kayaknya orang deh gitu. Aduh, ini kok nggak susah sih. Ini orang. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita melihat kita ada di depan sama kita di belakang, beda tuh persepsinya, ya. Dan kita bisa sama-sama gontok-gontokan kasarnya kalau ditanya, apa yang kamu lihat? Saya lihat rumah. Atau ya kalau kamu di depan, kamu ditanya di belakangmu apa rumah? Kalau yang di belakang kamu lihat apa? Orang gitu ya. Kok nggak bisa sih? Ya. Oke, ini juga gambar kuda. Nah, kalian bisa menemukan berapa nih dari kuda yang ada di gambar ini? Harusnya ada 7 katanya. Coba bisa nemuin nggak 7? Ayo, biar pada melek nih siang-siang ya. 3, 4, 5. Saya baru nemuin 5 nih. Ada yang ketemu 7? 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak yang ketemu 7? Coba yang ketemu 7 boleh dong? Open mic. Sambil annotate. Bisa nggak annotate? Ada nggak yang ketemu 7? Nggak ada ya? Oke, kita lihat ya. Ini jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan pasti 5 ya. Mana ya yang lain? Ada yang ketemu nggak? 6. Nah, yang mana tuh nggak tahu juga. Nah, 7. Oke. Ya, sekali lagi ini matter of perspective. Ya, apa yang orang lain lihat belum tentu kita lihat. Apa yang kita lihat belum tentu orang lain lihat. Nah, ini juga sama gambar yang sifatnya ilusionis ya, yang kalau orang lain bisa interpretasinya apa, kita bisa interpretasinya apa. Oke, ini saya lewatin aja. Oke, jadi kenapa sih dari tadi kita bahas atau bicara soal gambar? Tadi seperti saya bilang ini matter of perspective. Jadi persepsi itu tanpa ada perbedaan latar belakang pun kita bisa berbeda, punya perbedaan persepsi ya antara
kamu dengan adikmu, atau kamu dengan orang tuamu, atau kamu dengan temanmu yang satu kampus aja bisa beda persepsi gitu ya. Apalagi ini dari dua apa namanya, bukan dari dua, malah dua atau lebih profesional atau profesi yang berbeda dengan cara berpikir yang berbeda, dengan istilah yang berbeda, padahal sama-sama ngomongin manusia nih. Contohnya aja di sini ada dari FKG dan dari FK. Udah pasti beda ya perspektifnya, sudut pandangnya. Kalau teman-teman FKG udah pasti dapat kasusnya kan pasti seputar oral, ya kan? Kesehatan oral. Walaupun misalnya keluhannya yang lain, pasti dia misalnya kayak sakit kepala, pasti berpikirnya sakit kepalanya kenapa nih? Ada apa nih di oral? Pasti pertama kali itu. Ya kan? Sementara di satu sisi mungkin teman-teman FK bahkan nggak pernah kepikiran untuk oral gitu ya, karena berpikirnya misalnya kalau sakit kepala hipertensi gitu, atau misalnya ya sakit kepala primer, entah itu migrain atau apa, ya kan? Jadi nggak kepikiran tuh ada hubungan dengan oral, misalnya ternyata sakit gigi gitu, ya. Itu mungkin pilihan terakhir. Sama juga misalnya dengan profesi lain, misalnya farmasis atau keperawatan, misalnya ya, perawat, kebidanan, sudah pasti punya sudut pandang yang berbeda karena mereka punya kekhususan spesifik ilmu dan sudut pandang dari profesinya masing-masing. Nah, oleh karena itu sangat sekali rentan sebentar ya. Oke, jadi antar profesi ini sangat tentunya dengan perbedaan ini maka sangat rentan untuk terjadi suatu konflik gitu. Padahal yang kita hadapi itu pasien yang sama gitu ya. Oke, saya mau tunjukkan dulu ini sedikit aja. Kedengeran nggak suaranya ya? Yeah, I'm gonna go and check your breath sounds. Suaranya bisa terdengar? Terdengar, Dok. Oke. Terdengar, Dok. Walter? Walter? Code blue, room 3. Code blue, room 3. Oh, no. I can't get any breath sounds on him right now. I think he is in VPF. Okay. Let's go ahead. Where's your preceptor at? Can you keep us both with your car? Hey guys, what's going on? Come on. This patient, I do believe it says B. Okay. I'm not sure what's going on. I'm the gynae nurse, I'm the charge nurse, so this. Yang hijau ini dokternya. Tell me what's going on with your patient. So my patient, my patient is 37 years. How about? He has a full. Why don't you? Let me get an IV. Do we have a line open? You have a line open? Yeah. Come on, we're on it. We need to get going. We're gonna lose this patient. I need a line. Doctor, I don't have a pulse now. I need D5 going. D5. Let's get. You know what your E5 is? Ya, itu ada istilah tadi ya, give me D5. D5 apaan dokter gitu kan? Bahasanya beda soal istilahnya. D5 in the book. So much. Give me one line. Normal ceiling. It's working, okay. But you know what? Let's do that. I'm gonna leave. No, I need you, student. Come here. Come get this Ambu bag. Where's the Ambu bag? Come on. Right here. Student. Look at my 33. Oh my goodness. Never mind. I did my thing up there.
Doctor, look at the wellness code. Ya, oke. Ya, apa namanya? Tadi mungkin saya nggak tahu kalian mendengarnya sejelas apa karena mungkin ada delay. Tapi saya jelaskan sedikit tadi yang terjadi. Di sini ada pasien yang tiba-tiba code blue ya, artinya dia mungkin entah tidak ada nadi atau nafas. Tadi saya juga kurang jelas. Nurse yang JP apa penanggung jawabnya itu yang ini ya, yang sebelah kanan. Terus ada studentnya juga, jadi ada student keperawatan. Jadi waktu ditanya siapa in charge sama dokternya, studentnya bilang ini pasien saya, tapi kata perawatnya ini pasiennya saya. Ya pokoknya intinya dari situ aja udah ribut ya. Ini pasien siapa? Karena dokternya harus tahu ini kenapa gitu kan harus dijelaskan. Ini pasien dengan ini umur berapa, kondisinya apa, itu kan dokternya perlu dijelaskan untuk bisa mengetahui harus apa nih, pasiennya harus dikasih apa gitu kan. Tadi dikasih apa namanya, mau dikasih apa namanya adrenalin atau apa tadi ya, mau disuntikan. Nah itu dengan istilah yang teman-teman atau dari perawat ini nggak tahu istilahnya apa gitu, karena memang istilahnya dia pakai istilah yang internal mungkin ya, istilah di dokter mungkin pada tahu, tapi kalau perawat mungkin tidak tahu. Nah jadi ini mungkin agak berlebihan di sini, tapi percayalah itu terjadi juga, walaupun mungkin nggak kalau lagi emergency gini, kalau sudah di rumah sakit sih sebenarnya, apalagi kalau levelnya udah Hasan Sadikin ya, pendidikan gitu sih udah lebih udah tahu ya, perawatnya udah tahu masing-masing kerjanya. Tapi pada saat justru di level-level yang misalnya jarang terjadi apa ya, jarang ada komunikasi atau bahkan nggak pernah dapat pasien situasi yang seperti ini yang butuh ngobrol bareng, itu sangat mungkin kalau nanti baru pertama terjadi itu ada masalah komunikasi gitu di sini. Banyak sekali ya istilah komunikasi ini, istilah-istilah medis, jargon itu banyak banget, dan bahkan satu fasilitas kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lain itu bisa punya istilah yang berbeda. Kayak misalnya gini, contoh real banget waktu saya lagi dokter muda. Waktu itu saya dokter muda, mahasiswa ya, ada pasien emergency yang shock. Jadi nadinya nggak ada, lemah, terus harus diinfus kan, diinfus lah kanan kiri. Oke, kayaknya pasiennya perdarahan, saya lupa pasiennya apa, pokoknya udah lemah banget. Terus dokter residennya bilang gini, "Dek, guyur." Bilangnya gitu, "Dek, guyur, Dek." Saya sebagai mahasiswa kedokteran mikir kan, "Hah, buat apa diguyur, Dok?" Maksudnya tapi di dalam hati ya. Wah, lagi kayak gini masa saya nanya kan? Saya udah hampir ke kamar mandi ambil ember beneran, nggak bohong. Kalian tahu nggak artinya guyur apa? Nggak tahu kan? Guyur itu artinya dibuka semua infusannya, dibuka paling besar, diguyur infusannya. Cuman istilah kayak gitu doang tuh. Kalau misalnya, ya itulah ya, kalau tidak komunikasinya nggak jelas, bisa saja terjadi saya beneran ngeguyur tuh pasien. Karena lagi situasi emergensi kan, dimana harus cepat, saya nggak enak mau nanya. Kan saya harus ya nurut ya, maksudnya ya mengikuti perintah nih. Dokternya bilang, "Dek, guyur, cepet guyur." Saya saat itu udah hampir lari, beneran. Untung beberapa detik saya agak mikir, maksudnya guyur apa beneran gitu, pasiennya diguyur, emang patofisiologinya gimana harus diguyur? Oh mungkin biar melek kali. Pokoknya dengan segala kesotoyan saya ya saat itu. Tapi alhamdulillahnya dokternya bilang, "Itu dibuka itunya," beberapa detik kemudian. Tapi dalam beberapa split second itu, kalau misalnya ada orang yang ya melakukan sesuatu dan salah kan bisa pasien. Jadi interprofesional ini sebenarnya bukan apa-apa. Kenapa sih kita harus bekerja sama, harus komunikasinya sama? Intinya tuh satu sebenarnya, patient safety. Jadi ini tuh buat pasien. Ya, kalian itu walaupun dari berbagai profesi, ada dari perawat, ada dari farmasis, dari psikolog, ada kedokteran gigi segala macam, kan semua kita pasiennya satu, pasien. Jadi yang dirugikan kalau kita nggak melakukan interprofesional ini, interprofessional collaboration, itu adalah pasien. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa berkolaborasi? Sebenarnya adalah dari mulai pendidikan gitu. Jadi sekarang nih kalian masih jadi mahasiswa bertemu dengan mahasiswa dari profesi lain. Alhamdulillah nih hari ini ada teman-teman FKG, walaupun ya kalian nggak bener-bener berkolaborasi ya, atau nggak bener-bener berinteraksi ya karena lewat maya gitu. Tapi mudah-mudahan nih pada saat nanti kalian stase,
entah di puskesmas, di rumah sakit, di RSHS, kalian bisa ketemu dengan student dari profesi lain gitu. Karena sekarang kalian itu ada di tahap education, jadi interprofessional education, jadi edukasi interprofesional. Artinya kalian berkolaborasinya, berkomunikasinya dengan sesama student gitu. Nanti pada saat kalian udah jadi dokter, nah itu baru interprofessional collaboration. Jadi secara profesi memang berkolaborasi bersama-sama menata laksana pasien. Nah, apa sih yang harus dimiliki? Ada 4 ini kriteria, 4 kompetensi, yaitu value, ethics, responsibilities, communication, dan teamwork. Gitu. Jadi ini adalah core kompetensi. Ini masing-masingnya mungkin saya sekilas aja ya, karena memang waktunya nggak banyak. Tapi kalau melihat dari sini, tadi komunikasi udah jelas ya, komunikasi dari mulai yang jargon-jargon, kemudian juga ethics ya, ethics juga tadi kan, coba kalau kalian lihat videonya, tidak ada saling menghargai gitu antar satu dengan yang lain. Padahal ini bukan masalah, itu pasien saya, itu this is my, jadi this is my patient gitu kan dibilangnya. Ya bukan masalah pasien kamu terus jadi kamu yang bisa leading gitu. Belum tentu ya. Misalnya gini, karena ini pasien saya maka saya yang lead. Oke, betul kalau memang kesepakatannya gitu oke. Tapi kalau misalnya ternyata yang lead itu tetap harus dokter nih misalnya. Karena ada dokter jaga perawat, ada perawat yang memang megang pasien itu, tapi sebenarnya kan ada dokter penanggung jawab ya. Kalau di rumah sakit itu ya. Nah, dokter penanggung jawab inilah sebenarnya yang nanti meresepkan, yang memberikan keputusan medis, clinical reasoning skill, clinical yang kalian dulu diajarin ya, clinical decision making. Jadi memutuskan pasien ini diapain itu oleh dokter karena kompetensinya dokter gitu. Nah, pada saat kita sudah menghargai ethics, saling menghargai values-nya ya ethics ini, maka akan jelas saling tanggung jawabnya gitu. Oh, tanggung jawab saya sebagai perawat ya bagian yang ya keperawatannya gitu, asuhan keperawatan gitu. Tapi kalau dokter itu yang decision making-nya. Kalau misalnya apalagi farmasis ya bagian mempersiapkan obatnya gitu kan, obat-obatannya, tapi tetap clinical decision making-nya itu dari dokternya kan, karena dia yang tahu situasi pasiennya gimana, nanti dia yang meresepkan obatnya seperti apa. Oke, kita lihat sedikit-sedikit ya. Ini etik ya. Nah, ini menampilkan peran secara terhormat, menghargai nilai etik, memiliki sikap positif, mengenali potensi konflik, dan mengambil langkah-langkah konstruktif, mengetahui, memahami strategi menangani konflik, efektif dalam bekerja, mengatasi, dan menyelesaikan perselisihan. Intinya kalau lihat di sini, ini ngomonginnya konflik ya, konflik dan sikap value yang positif, saling menghargai gitu, hormat, berbudaya gitu. Jadi tadi ya kalau misalnya tadi lihat aja antar dokter dan perawat dan student dan teachernya itu kurang ada respect misalnya ya dengan satu sama lain. Terus jadinya kalau ada konflik tuh dia ngotot gitu. Jadi bukannya menghindari atau mengurangi konflik, malah bikin konflik gitu karena nggak punya value yang baik ya, etik yang baik. Oke, sedikit. Nah, terus ini roles and responsibilities, menunjukkan peran profesional sebagai calon tenaga kesehatan, mengakui dan menghormati keragaman peran calon tenaga kesehatan di luar profesi kita, mengkomunikasikan peran menggunakan bahasa yang sesuai, menggali pengetahuan, ini kemampuan calon tenaga kesehatan, ini kayaknya pada saat pengembangannya ya, pendidikannya. Apa ya di sini ya, berdiskusi aktif nih. Jadi kalian sebagai student ya, sebagai mahasiswa kan kalian masih student ya, mahasiswa profesi itu dengan profesi yang lain itu saling menghormati, terus tahu, nah ini tahu perannya masing-masing gitu, tahu kompetensinya masing-masing dan tidak melebihi kewenangannya gitu ya. Tahu kalau untuk kalian yang berarti tahu. Nah, dengan gimana caranya bisa tahu ya? Karena selama ini kalian nggak pernah ketemu mahasiswa FKG misalnya, atau teman mahasiswa FKG nggak pernah ketemu teman FK. Nah, mumpung nih nanti kalian lagi stase misalnya, ketemu student dari profesi lain, ngobrol gitu. Kalau teman-teman keperawatan tuh sebenarnya ngapain sih tugasnya? Tanya deh. Kayaknya jarang deh ada yang berkomunikasi kayak gitu ya. Paling
cuman ya apa namanya, secara profesional aja sama-sama tahu oh ya dia masuk perawatan. Mungkin kalaupun ngobrolnya nggak ngomongin profesinya, ngomonginnya yang santai-santai aja, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi coba deh tanya juga sebenarnya kalian tuh ngapain sih kalau dulu. Mungkin kalian juga kalau ngelihat tadi video itu ya, ih kok perawatnya kayak dokter ya gitu. Maksudnya kok dia yang ngerjain semua ya. Jadi emang sebenarnya apa sih kompetensinya perawat nih, bedanya sama dokter apa? Nah, coba tanya nanti pas kalian ketemu masuk perawatan. Kalau FK-FKG mungkin cukup jelas ya, karena memang beda sistem yang dipegang gitu, organnya yang dipegang beda gitu. Tapi kayak dokter sama perawat nih kadang-kadang suka overlapping gitu, atau kadang-kadang bingung. Teman-teman perawat tuh juga bikin diagnosis loh. Kayak gimana sih diagnosis yang perawat? Diagnosis keperawatan tuh kayak gimana sih? Coba deh kalian lihat. Mereka tuh juga ngisi status loh. Tapi kayak gimana sih ngisi statusnya perawat? Nah, itu kalian jadi gini, selain kalian belajar tentang konten, tentang penyakit, tentang ya kasus ya pasien, belajar juga tentang peran profesi lain. Karena nanti pada saat kalian udah kerja nih jadi dokter, kan dokter itu kalau ke pasien relatif sebagai leadernya ya, karena tadi ya sebagai decision making. Kalau kalian nggak pernah tahu perawat itu harusnya gimana, ya nanti nggak bisa mengevaluasi gitu, misalnya benar atau salah. Kok ini statusnya diisinya kayak gini? Oh ya nggak tahu lah, ada emang kayak gitu kali kalau perawat. Nah nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalian harus memahami sebenarnya perawat atau bidan atau mungkin farmasis itu seperti apa sih? Mereka harusnya perannya, kompetensinya gitu ya. Karena mereka sama-sama bikin diagnosis, mereka sama-sama belajar juga tentang apa namanya, nah itu belajar kok, soalnya pernah nih, kayaknya angkatan kalian juga deh pernah waktu itu ada yang nanya, dok jadi perawat-perawat tuh bisa baca EKG ya dok ya? Bisa. Nah, terus bedanya apa dok sama dokter? Nah itu good question ya, kok jadi bedanya apa? Mereka kok kamu tahu mereka, atau kok kamu berpikir mereka bisa baca EKG? Iya dok, saya pernah waktu itu diperiksa EKG, terus kata perawatnya, oh tenang, normal gitu katanya. Kok bisa ya dok ya mereka baca? Nah gitu, benar nggak mereka bisa baca atau mereka hafal atau gimana? Tapi mereka paham nggak sih kenapa ada gelombang P misalnya kayak gitu? Hah? Izin Prof. Maaf ada Prof Tri. Ya, gitu ya. Jadi mengenali peran kompetensi dari peran masing-masing, mengetahui kompetensi dari setiap profesi. Jadi tahu peran dan tanggung jawab masing-masing seperti itu. Ya. Oke, terus ini komunikasi. Tadi kayaknya ini yang paling menonjol ya. Prinsip komunikasi, mendengarkan, berkomunikasi untuk mengambil keputusan, komunikasi hubungan saling percaya. Oke lah. Mungkin pada saat ini kalian merasa ini sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Maksudnya gini, ya iyalah dok, pastilah kita berkomunikasi, iyalah pasti saling menghargai. Mungkin belum terbayang ya, konfliknya seperti apa sih? Ini contoh yang, kalau tadi kan contoh komunikasi tuh yang saya tadi soal guyur-guyuran itu ada banyak lagi. Wah pokoknya seru deh nanti kalau kalian udah di rumah sakit atau di fasilitas layanan, di fasilitas kesehatan. Karena banyak banget istilah-istilah yang lucu-lucu gitu, yang kadang-kadang, oh itu tuh artinya ini gitu. Kalau salah kita nggak berani nanya, bisa salah nanti gitu. Konflik contohnya aja ya, ini real juga yang pernah saya alami adalah misalnya pasien ibu hamil. Kan kalau di rumah sakit berarti dipegangnya sama dokter obgyn ya, dengan dokter spesial obgyn. Tapi ada bidan juga kan di rumah sakit, ya kan? Kayak misalnya yang ada bidan, ada perawat juga. Nah, tapi biasanya kalau di ruang rawat untuk ibu melahirkan, itu biasanya sama bidan tuh. Nah, itu saya pernah dengar sendiri waktu itu, waktu saya dokter muda, sama ada residen. Residennya manggil, Bu, ini, atau Teh, manggil bidannya, Teh, ini siapa yang megang pasien ini? Kok kayak gini sih, gini-gini. Pokoknya agak marah aja dokternya, residen ya. Nah, terus ya Bu bidannya waktu itu kebetulan yang masih middle lah, masih muda. Jadi, oh ya dok, ya nanti saya cek dulu gitu. Ya hati-hati dong ini ya. Pokoknya agak marah aja si dokternya. Nah, tapi si teteh bidan ini, Bu bidan ini ngerasa itu bukan tanggung jawab dia gitu. Itu bukannya seharusnya dokter ya. Tapi dia nggak berani ya karena dia middle. Nah, dia ngomong nih sama seniornya.
Saya ada di situ ya BTW. Karena kita dokter muda selalu ada di situ standby untuk melihat semuanya. Terus Bu, ini kata dokter ini begini-gini. Gimana sih dokter itu kan harus ya dong yang kayak gini. Nah, gitu. Terus kalau si ibu yang lebih senior itu berani dia mengkonfront dokter residen itu. Dok, nggak bisa dong. Ini kan dokter yang harusnya begini-begini gitu pada saat ketemu lagi. Nah, kan itu antara berarti tanggung jawab, peran dan tanggung jawabnya nggak jelas mungkin ya. Karena nggak ada komunikasi. Misalnya bahwa ibu nanti bagian yang ini ya. Jadi cuma nulis aja. Dianggapnya oleh dokter residen udah ngerti bu bidannya. Bayang nggak? Udah ngerti nih pasti. Oke, ini pasti dikerjain sama dia gitu. Dia cuma nulis aja di kalau di status ya kan ada manajemen atau tata laksana. Misalnya gini, ganti perban gitu ya. Kalau pada ibu yang di sesar ya, yang di operasi sesar, ganti perban 1 kali 1 kali sehari misalnya. Tiap hari, 1 kali 1 tiap hari. Udah gitu misalnya perawatan luka atau misalnya masas uteri, apa segala macam ditulis aja sama dia, sama dokternya ya. Nah, itu tuh kadang-kadang nggak dikomunikasikan bahwa ini nanti sama ibu ya dikerjakan. Kalau ini sama saya, misalnya gitu. Kalau ada pembagian. Atau justru dokter residennya atau dokternya berpikir, ya itu dikerjakan sama perawat sama bidan aja semua. Sementara bidan sama perawat takut dong. Maksudnya bukan takut, segan dong, nggak enak. Ini bener gitu sama kita. Kalau yang jelas memang kompetensinya kayak ganti perban, oke lah. Itu jelas. Tapi kalau misalnya masas uteri, takut bener gitu sama kita masas uteri kan takut nanti perdarahan kalau salah, ya kan? Masas uteri, jadi uterus yang ya mungkin kalian belajar di repro ya, udah pernah ya, biar nggak perdarahan kan, biar dia kontraksinya bagus kan di masas gitu. Nah itu harusnya sama dokter nggak sih? Nah gitu. Jadi nggak dikomunikasikan tuh. Dokternya mikir, bidannya tahu, bidannya mikir sama dokternya dong gitu. Nah, itu komunikasi gitu. Nah, kalau nanti IPE berarti kalian koordinasi sama misalnya mahasiswa kebidanan gitu. Atau mahasiswa keperawatan. Teh atau Kang, nanti yang ini berarti nanti sama Kang ya, sama Kang Teteh ya, kayak gini ini nanti sama saya misalnya. Kalau memang nanti koordinasi. Kayaknya di puskesmas akan banyak deh, karena puskesmas itu kekurangan nakes banget ya. Maksudnya jadi perawat itu sangat di eh, perannya tuh jadi lebih tinggi gitu di puskesmas karena dokternya kurang. Nah, artinya kalian akan banyak koordinasi sama perawat nih gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menggunakan ini yang baik ya. Ini kan kuliah ini kan sebenarnya cuma pengenalan, raising awareness biar kalian tuh paham bahwa ada isu soal ini nih kalau misalnya nggak diperhatikan. Terus kerjasama, kalau kerjasama itu mendukung partisipasi pasien, keluarga sebagai kelihatan sebagai mitra ya. Nah, sebagai mitra tenaga kesehatan, berbagi informasi dengan pasien secara hormat dan bisa dimengerti, memastikan bahwa pendidikan dan dukungan yang diberikan untuk pasien tepat dalam konteks. Oke, jadi intinya ini kerjasama itu bukan hanya antara kita nakes, tapi juga dengan pasien dan keluarganya. Ya, itu ya. Karena semuanya punya peran masing-masing. Nggak mungkin semuanya dikerjakan sama dokter, nggak mungkin semuanya dikerjakan sama perawat. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk dokter gigi ya, sama ya. Kalau saya ngomong dokter tuh sebenarnya general. Teman-teman di FKG kan juga pasti ada perawat gigi juga ya. Ada perawat gigi juga, karena perawat itu kan memang ada jenis-jenisnya tuh. Nanti di anestesi ada perawat anestesi, ada perawat anak, gitu. Oleh karena itu, kayak di FKG juga teman-teman FKG pasti akan berkoordinasi, bekerja sama dengan perawat gigi juga, gitu. Oke, nah kita lihat ya. Walter, can you check those leads here really quick? Walter, code blue, room 3, code blue, room 3. Okay, patient showing DTAC on the monitor. I am right now going to go ahead and start him on a non-rebreather. All right, numbers, I have a bed down, check for a pulse. I don't have a pulse. All right, I'm going to get the active. Ya, itu semuanya setiap langkahnya dia omongin. Saya akan infus, saya akan ini tadi ya. Jadi sorry. Kok nggak hilang?
Maaf ya laptop saya. Walter, can you check those leads? Fill room 3 code on the monitors. I am right now going to go ahead and start them on a non-rebreather. All right. Numbers, the head of the bed down. Check for a pulse. I don't have a pulse. All right, I'm going to get the active. Okay, guys, what happened? He's my patient. Patient was found a focal lift, BFib. He's in BFib? Yeah. I have an open IV access. Okay. Do you have a pulse off? Yeah. I'm gonna check that. Okay, I'm running this core. Can you tell me the form with this patient? So we have a 37-year patient. Do we have IV access? He has no allergy. Can you run me some normal saline open wide, please? Give me 1 milligram of normal saline ready. Ya, dia tadi ngomongnya udah jelas ya. Give me normal saline 1 miligram apa gitu tadi ya. Kalau yang sebelumnya kan dia pakai istilah-istilah. Open wide. 1 milligram of oxygen. Keep going. Dr. 1 milligram of epinephrine administered. Thank you. Can you check the pulse after this? Do we have a pulse? Okay, we're gonna have to shock this patient. Can you charge me up 150 jolts? Okay, so I'm gonna go ahead and charge 150 jolts. I am clear. Are you guys all clear? Clear. Okay. Shock delivered. Okay, check the pulse. No pulse, doctor. Is any Okay, keep going. Can you drop me up 300 milligrams of amiodarone? Oke, jadi jauh lebih jauh lebih terstruktur ya. Komunikasinya jelas, setiap langkahnya dijelaskan. Ya, oke. Setiap langkahnya dijelaskan dan dikomunikasikan dengan semuanya. Jadi semua tahu ini pasiennya lagi diapain, terus apa feedbacknya apa atau responnya apa tadi setelah dikasih di VIP gitu kan, masih belum ada nih pulse-nya, terusin gitu kan. Nah, ini jadi di emergency itu walaupun situasinya cepat dan butuh ya cepat ya, tapi sebenarnya bukan gerasa-gerusu ya, nggak berisik juga. Sebenarnya nggak berisik kayak tadi ya, kayaknya heboh banget gitu. Jadi nanti kalau kalian di emergency dan merasakan jaga di UGD gitu ya, kalau ada pasien gawat itu sebenarnya seperti orkestra, bagus banget gitu. Walaupun ada ini misalnya ini diperiksa ini tapi itu semuanya runut gitu, tek 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 gitu, nggak yang gerasa gerusu ini mungkin kan kalau di film ya, soalnya kan heboh ya. Kalau di film-film kalian nonton tuh kayaknya gimana, karena memang menunjukkan kehebohannya emergency. Memang heboh betul, tapi sebenarnya tetap dalam koordinasi dan dalam kontrol dari semuanya gitu ya. Oke, paling itu saja dari saya. Karena masih ada waktu sedikit, barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau sharing pernah ini? Enggak, silakan.